Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait kondisi tertentu untuk potensi P3 terserap lebih banyak mendapatkan penempatan lolos ASN P3K Guru 2023, tetapi wajib mengikuti mekanisme yang ada teman-teman, yaitu wajib untuk mengikuti tes kompetensi. Teman-teman, apa yang kami sampaikan ini berdasarkan perkiraan pribadi kami, jadi istilahnya ini masih bersifat semacam prediksi aja ya, semacam estimasi aja melihat perkembangan fenomena terkait P3K Guru 2023. Jadi di sini kami simpulkan bahwa sebenarnya ya teman-teman, ada kondisi tertentu ya untuk P3 bisa terserap lebih banyak mendapatkan penempatan lolos ASN P3K Guru tahun 2023. Ini berdasarkan pertanyaan dari subscriber teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya teman-teman ya, agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update ya, informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru terkait dengan kondisi tertentu ya. Potensi P3 terserap lebih banyak mendapatkan penempatan teman-teman ya, lolos ASN P3K Guru formasi tahun 2023. Langsung saja Bapak Ibu. Jadi di sini ada pertanyaan dari subscriber ya. Di sini beliau mengatakan ya, di channel YouTube ini bertanya sehingga kami buatkan konten seperti ini teman-teman ya. Di sini beliau mengatakan formasi ada 11 ya. Ingat teman-teman ya, formasinya itu ada 11 teman-teman. Nah, jadi ingat formasi ada 11, yang P1 tidak ada lagi. Jadi P1 ini sudah tidak ada. Yang ada itu adalah P3 teman-teman ya. P3 ini sebanyak 8 orang yang umum. Yang umum ada 8 juga teman-teman ya. Nah, yang umum itu ada 8. Apakah adakah kemungkinan besar yang lulus? Jadi di sini pelamarnya cuma 2 kategori aja, P3 dan P4 ya. P2-nya tidak ada, P1-nya juga tidak ada ya. Nah, kebetulan anggaplah di sini kita tambahkan sedikit, ini formasi guru kelas SD. Nah, formasi guru kelas SD misalkan ya ada 11 ya. Yang P1 itu kan tidak ada lagi teman-teman ya. Yang ada itu adalah P3 sebanyak 8 orang dan pelamar umum 8 orang. Adakah kemungkinan besar lulus? Anggaplah teman-teman sudah mengikuti tes CAT BKN dan teman-teman sudah mendapatkan nilai-nilai yang bagus ya, baik P3 maupun pelamar umum. Ternyata formasi yang tersedia di instansi ini teman-teman itu jauh lebih banyak daripada pelamar P3, sehingga saya katakan bahwa P3 ini itu berada di atas angin ya. Nah, P3 ini di atas angin di instansi ini karena jumlah formasi linear dengan ijazah P3 cuma 11 teman-teman, sedangkan P3 itu cuma 8 orang, sehingga ketika misalkan P3 mengikuti tes CAT BKN sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar, nantinya itu tidak di ranking lagi kemungkinan. Yang penting memenuhi syarat, P3 ini akan mengisi ya, 8 orang ini akan langsung mengisi 8 formasi yang ada, karena formasi yang tersedia itu kan 11 teman-teman ya. Nah, logikanya seperti itu, jadi 8 ya. Jadi kemungkinan di sini nanti sisa formasi itu 3 ya. Nah, kenapa bisa sisa formasi 3 teman-teman? Karena P3 ini langsung lulus semua teman-teman ya, berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Misalkan seperti itu ya. Nah, jadi sisa formasi 3, sedangkan apakah ada pelamar umum? Ternyata pelamar umum itu ada. Berapa jumlah pelamar umumnya? Pelamar umumnya itu berjumlah 8 orang teman-teman ya. Nah, jadi karena sisa formasi itu tersisa 3 aja teman-teman, maka akan terjadi perankingan 8 ini. Siapa yang paling tinggi tes CAT BKN-nya itu akan mendapatkan peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3 serta peringkat 4 teman-teman ya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi logikanya ya, jika yang P1 tidak ada, P3 sebanyak 8 orang, ini salah satu kondisi tertentu sih ya yang admin suka ya, karena meskipun hal-hal seperti itu jadi, kita tetap yakin ya bahwa P3K Guru itu akan berjalan dengan lancar. Intinya ya,
formasi ada 11 itu lebih banyak daripada jumlah P3 sehingga berpotensi diangkat 100%. Ini saya masih mengatakan berpotensi diangkat menjadi ASN 100% ya. Oke, ini luar biasa sekali teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, untuk mendapatkan nilai terbaik teman-teman untuk P2, P3 dan pelamar umum, sebaiknya teman-teman memperhatikan konten ini ya. Di sini kan logikanya teman-teman ya, materi seleksi kompetensi guru ASN 2023 di sini ada kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Otomatis kebutuhan umum itu jangan mengganggu kebutuhan khusus teman-teman ya. Seperti itu yang harus teman-teman pahami. Yang mana untuk kebutuhan khusus ini adalah materi soalnya teknis, penilaian situasi kerja sederhana, manajerial itu kisi-kisinya termasuk yang dipelajari itu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, kemudian pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan ya. Oke, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan itu makna untuk sila itu untuk materi seleksi kompetensi guru SMP 3K untuk formasi kebutuhan khusus ya. Seperti itu kira-kira ya, formasi kebutuhan khusus. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, kemudian untuk sosial-kultural ya teman-teman. Di situ dikatakan kepekaan terhadap keberagaman, kemudian kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terpentingnya persatuan dan emosi, wawancara, integritas dan moralitas seperti kejujuran, komitmen, keadilan, etika dan kepatuhan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jelas sekali di sini perbedaan soal kompetensi teknis sini ya di Arab atau Palestina ketimbang pelamar kebutuhan umum. Kalau pelamar kebutuhan khusus itu teknis langsung penilaian situasi kerja sederhana, penilaian situasi kerja sederhana. Nah, sedang kebutuhan umum itu sama yang lalu-lalu, itu wajib untuk tes profesional. Kalau tes profesional itu matematika yang banyak keluar teman-teman, IPA, biologi, kimia ya. Kemudian nanti ada pedagogik ya. Kalau pedagogik masih bisa ditangani lah teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Oke, mantap jiwa ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman perhatikan untuk seleksi menggunakan CAT ya. Oke, afirmasi ya. Di sini kita perhatikan ada afirmasi. Kalau misalkan ada afirmasi 100%, otomatis nantinya itu akan terpending ya untuk sertifikat pendidiknya. Nah, afirmasi sertifikat pendidik itu jumlah nilai tambahan itu teman-teman ya 100% ya dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, kami sudah bahas sebelumnya ya. Jadi teman-teman ketika mendapatkan kompetensi teknis itu bagus 100%, berarti uang ini keluarga itu sekitar 60 sampai 70 juta sih teman-teman. Ini gokil banget ya. Ini sudah gokil banget teman-teman ya, luar biasa ya. Afirmasi itu 100% dari nilai maksimal kompetensi RAIS ya atau teknis ya. Oke. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman ya, itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian ya. Nah, jadi intinya seperti ini. Untuk bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan itu diambil 30% dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Saya rasa tidak terlalu menarik sih teman-teman ya, logikanya seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Ya, kemudian di sini diktum ke-25 ya. Nah, ini saya bilang tadi bahwa 145 teman-teman ya. Seleksi kompetensi teks berjumlah 90 butir soal. Seleksi kompetensi manajer sosiokultural 25 butir soal. Seleksi kompetensi sosiokultural sebanyak 20 butir soal. Wawancara sebanyak 10 butir soal teman-teman ya. Oke ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.